Oke, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau coba bedah nih bab 5 dari bukunya Tommy Baker, The 1% Rule. Judulnya The Power of Focus atau Kekuatan Fokus gitu. Sumber kita ya kutipan-kutipan penting dari bab itu. Misi kita nih, pengen ngerti kenapa sih fokus ini jadi kayak harta karun ya di zaman sekarang, susah banget dicari. Dan yang penting, gimana caranya biar Anda bisa mulai membangun fokus itu. Pernah nggak sih ngerasa, wah sibuk banget seharian, tapi pas malam mikir, tadi ngapain aja ya? Kayak nggak ada hasilnya. Nah yuk kita gali bareng-bareng. Iya, jadi salah satu ide penting dari Baker di bab ini tuh seringkali yang jadi penghalang terbesar kita buat capai mimpi itu ternyata bukan karena kita nggak punya skill atau kurang info, tapi ya itu, kurangnya fokus. Beneran deh, kita kan hidup di dunia yang, wah, haus banget sama perhatian kita ya. Sumber ini bilang, rata-rata orang bisa lebih dari 10 jam loh sehari di depan layar. Wah 10 jam itu banyak banget ya. Iya, banyak banget. Dan ini yang bikin ilusi sibuk. Jadi Anda bisa aja ngisi hari dengan macam-macam kegiatan. Tapi belum tentu loh itu bikin Anda maju ke tujuan yang emang penting buat Anda. Betul, betul. Langsung keingat itu ya, konsep deep work atau kerja mendalamnya Cal Newport. Disebut juga kan di sini sama Baker. Nah, iya kan? Kemampuan buat konsentrasi penuh, tanpa gangguan sama sekali. Buat tugas yang butuh mikir keras gitu. Dan kata Baker, ini makin langka sekarang. Justru karena langka, nilainya jadi tinggi banget di dunia kerja. Udah bukan sekedar bagus kalau punya, tapi bisa jadi kayak superpower gitu ya. Tepat sekali. Dan dampaknya kalau kita kurang fokus, menurut sumber ini, bukan cuma soal produktivitas turun aja loh. Lebih jauh lagi, ini tuh nguras energi kita, bikin kita kurang merasa puas sama kerjaan, dan yang paling serem nih, mimpi-mimpi besar kita ya, bisa jadi cuma angan-angan aja, nggak pernah kejadian. Kita tuh tanpa sadar jadi kayak kecanduan stimulus terus-menerus. Kayak refleks gitu, ngecek HP pas nunggu lift. Atau pas lampu merah. Pernah kan? Wah, iya banget. Itu kayaknya udah otomatis ya. Nah, itu pelan-pelan ngejauhin kita dari pencapaian yang bener-bener berarti. Oke, oke. Jadi jelas ya, masalah kurang fokus ini efeknya dalam juga. Bukan cuma kerjaan nggak kelar, tapi bisa ke mimpi-mimpi kita. Terus gimana dong caranya ngelawan ini semua di tengah gempuran distraksi kayak sekarang? Buku ini ngasih strategi praktis kan ya? Benar. Ada beberapa nih. Yang pertama, Baker nekenin banget soal batasan yang tegas. Istilahnya ruthless boundaries. Kedengarannya mungkin agak serem ya, ruthless gitu. Tapi intinya bukan buat jadi egois kok. Oh, bukan egois. Terus gimana? Justru kebalikannya. Ini tuh soal melindungi aset kita yang paling berharga. Apa itu? Ya waktu, energi, sama kejernihan pikiran kita. Supaya bisa kita pakai buat hal-hal yang emang paling penting. Menarik, menarik. Contohnya gimana tuh? Batasan tegas kayaknya susah nggak sih terapinya di kerjaan atau keluarga yang serba cepet gini? Dari yang kecil kok. Misalnya nih, coba deh berhenti ngecek email setiap saat. Bikin jadwal aja. Mungkin cuma pagi sama sore gitu. Atau coba pas baru bangun pagi, 30 menit pertama, HP-nya di airplane mode. Jangan biarin notifikasi ngatur pagi Anda. Terus siapin juga lingkungan kerja yang ya sebisa mungkin minim gangguan lah. Intinya kita proaktif ngendalian lingkungan, bukan cuma reaktif nerima apa aja yang datang. Masuk akal. Kendalikan yang bisa kita kendalikan ya. Oke, selain batasan, ada lagi? Ada. Poin kedua, gandakan frekuensi Anda mengatakan tidak. Yang menarik di sini tuh kesadaran gini. Tiap kali kita bilang iya ke sesuatu, itu artinya, secara nggak langsung, kita lagi bilang tidak ke hal lain. Bisa jadi, hal lain itu justru prioritas kita yang sebenarnya. Wah, ini dalam nih. Sering banget kita bilang iya karena nggak enakan ya. Nah, itu dia. Sumber ini ngingetin, jangan bilang iya cuma karena sungkan atau nggak enak nolak. Itu sama aja kayak ngikis integritas kita ke komitmen dan fokus kita sendiri loh. Bener juga ya. Kalau dipikir-pikir, bilang tidak ke yang kurang penting, itu sebenarnya bilang iya ke hal yang lebih penting buat kita. Persis. Anggap aja ini bentuk penghargaan buat waktu dan energi kita yang terbatas. Jadi sebelum okein sesuatu, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran sejalan nggak sih sama tujuan utama gue saat ini? Kalau jawabannya nggak, ya menolak dengan sopan, itu pilihan yang bijak. Oke, jadi pasang batasan tegas, terus berani bilang tidak. Dua itu ya. Tapi ini kayaknya butuh disiplin kuat banget ya buat jalaninnya. Tepat sekali.
Nah, itu nyambung ke poin ketiga dari sumber ini. Komitmen pada latihan. Fokus itu sering kan diibaratkan kayak otot. Iya, kayak otot ya. Nggak harus se-ekstrim itu kok. Latihannya bisa sederhana aja. Misalnya, komitmen tiap hari mungkin pagi-pagi buat ngerjain satu tugas paling penting yang nyambung ke tujuan besar Anda. Lakuin itu sebelum Anda nyemplung ke kerjaan atau email lainnya. Sekecil apapun langkahnya, yang penting konsisten. Ini sejalan banget sama filosofi 1% rule itu sendiri kan? Kemajuan kecil, tapi terus-terusan. Nah, itu yang bakal bangun momentum, sekaligus ngelatih otot fokus kita pelan-pelan. Jadi kuncinya di konsisten ya, latihannya sekecil apapun nggak masalah. Terus nih, kalau kita mau mulai terapin ini sekarang, langkah paling pertamanya apa dong? Kadang bingung mulainya dari mana gitu. Nah, bagus. Pertanyaannya, mulainya dari kesadaran diri dulu aja. Self-awareness. Coba deh, beberapa hari ke depan, amati aja. Nggak usah ngejudge diri sendiri ya, amati aja. Gimana sih Anda biasanya ngabisin 1 jam pertama pas pagi hari? Catat dikit, apa aja distraksi utamanya? Medsos, berita, email, atau apa? Kenali dulu polanya. Oke, diamati dulu polanya, abis itu? Nah, kalau udah mulai kelihatan polanya, pilih satu aja. Satu perubahan perilaku kecil yang mau dicoba. Tujuannya biar pagi Anda jadi lebih fokus. Cukup satu aja dulu. Mungkin nggak nyentuh HP 30 menit pertama setelah bangun. Atau mungkin komitmen 15 menit aja buat ngerjain tugas penting itu sebelum buka email. Pilih yang rasanya paling mungkin Anda lakuin secara konsisten. Jangan langsung yang berat. Sip, sip. Jadi nggak perlu revolusi besar-besaran ya, cukup satu perubahan kecil tapi konsisten. Betul banget. Ingat, tujuannya bukan sempurna langsung besok pagi. Tapi kemajuan bertahap. Yang 1% itu. Kalau fokus kita udah mulai terasah nih, nanti Anda bakal ngerasain bisa capai lebih banyak hal penting dalam waktu lebih singkat. Dan efeknya tuh, rasa tenang, lebih jelas arahnya mau kemana. Malah, kata Becker, ini bisa bikin Anda kecanduan sama kemajuan nyata, bukan lagi kecanduan sama distraksi semu. Wah, menarik ya. Jadi kesimpulannya nih, kekuatan fokus ini intinya bukan soal kerja lebih keras sampai capek banget, tapi lebih ke kerja lebih cerdas ya. Caranya ya tadi, bangun batasan buat lindungi energi, berani milih prioritas dengan bilang tidak, sama latihan fokus tiap hari kayak ngelatih otot. Iya, betul. Menguasai fokus di zaman serba banyak gangguan ini, kayaknya udah bukan lagi skill tambahan deh, tapi udah jadi keharusan strategis gitu. Kunci penting buat ngebuka potensi penuh yang Anda punya dan buat ngeraih hal-hal yang emang beneran berarti buat Anda. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangin deh, kalau Anda bisa konsisten nyuri balik 1 jam aja fokus penuh tiap hari dari genggaman distraksi, kira-kira perubahan signifikan apa yang bisa terjadi sama tujuan terpenting Anda dalam 90 hari ke depan aja? Sekian dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat perjalanan Anda.